Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Guru pada pertemuan kita pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki tema kita yang kedua mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema kita yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita akan memasuki pada pembelajaran kita yang pertama. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Pak Guru memasuki pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, diharapkan kalian juga dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu cemara dengan tepat. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan bercerita terlebih dahulu mengenai kisah seorang anak dan pohon apel. Dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada zaman dahulu ada sebuah pohon apel yang cukup besar. Dan juga ada seorang anak laki-laki yang suka bermain di sekitar pohon tersebut. Nah, kedua antara anak laki-laki dan pohon apel ini, mereka sangat dekat. Mereka sangat menyayangi. Entah itu si anak laki-laki maupun pohon apel. Mereka berdua selalu senang untuk bermain bersama-sama. Kadang-kadang si anak laki-laki ini suka memanjat pada pohon apel. Kemudian dia pun juga suka memeluk pohon apel. Dan pada saat dia kecapean, dia pun juga duduk bersandar di samping pohon apel tersebut. Dengan berjalannya waktu, anak laki-laki itu tumbuh menjadi orang yang telah dewasa. Suatu ketika, anak laki-laki ini datang untuk menemui pohon apel. Nah, pohon apel tentunya sangat gembira sekali. Dia sangat senang sekali karena sahabatnya yang lama tidak kunjung datang, dia menemui pada hari itu. Pohon apel mengajak bermain si anak laki-laki ini. Tetapi anak laki-laki ini menjawab bahwa dia sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk bermain. Anak laki-laki ini datang ke pohon apel untuk meminta bantuan, meminta pertolongan.
si anak laki-laki ini bercerita bahwa dia ingin memiliki rumah, tetapi dia tidak memiliki bahan bakunya. Dia bertanya kepada pohon apel, dapatkah kamu membantuku? Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Lalu pohon apel ini menjawab, kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Anak laki-laki ini sangat senang sekali karena pohon apel mau membantunya untuk memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan rumah. Kemudian anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu juga sangat senang sekali melihat temannya pergi dengan bahagia. Tetapi semenjak saat itu dia sudah tak pernah kembali. Dan pohon apel merasa kesepian lagi. Akhirnya suatu ketika anak laki-laki ini datang kembali ke pohon apel. Alangkah senangnya si pohon apel karena sahabatnya yang sudah lama tidak datang itu mengunjungi pohon apel yang sudah tua. Karena waktu yang cukup lama membuat mereka berdua menjadi orang yang telah berusia tua. Nah, laki-laki itu menjadi orang tua dan pohon apel itu pun juga menjadi pohon yang sudah tua. Pohon apel itu mengatakan kepada anak laki-laki tersebut, aku sudah tidak bisa memberikan kamu apa-apa lagi. Dan laki-laki tersebut menjawab, tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Pohon apel ini mengatakan, baiklah, sisa batang pohon yang ada di sampingmu ini, silahkan kamu duduki dan bersandarlah serta beristirahatlah. Maka anak laki-laki ini duduk dan bersandar pada sisa batang pohon tersebut. Pohon apel pun menangis bahagia karena telah bertemu kembali dengan sahabatnya yang sudah lama menghilang. Sejak saat itu, mereka pun bersama-sama lagi. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kalian dapat menemukan hikmah apa yang ada pada cerita pohon apel yang tulus? Ya, bahwa hikmah pada cerita ini pengorbanan yang dilakukan oleh pohon apel terhadap sahabatnya. Artinya bahwa
kita harus mau berkorban seperti pohon apel ini untuk teman kita, untuk sahabat kita, untuk saudara-saudara kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga harus dapat mengorbankan waktu kita untuk belajar. Sanggupkah anak-anak melaksanakan itu? Untuk mengorbankan waktu kalian untuk belajar. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, silakan nanti kalian mencoba untuk mengerjakan soal yang ada di buku paket kalian, halaman 4. Mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Mari kita lanjutkan kembali materi kita berikutnya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, masih ingatkah kalian bahwa tumbuhan selain menghasilkan buah seperti pohon apel tadi, tentunya tumbuhan juga menghasilkan ada batang, ya, dan juga bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada daun. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, apabila tumbuhan tersebut menggugurkan daunnya, maka halaman rumah kita pun juga akan terlihat sedikit kotor. Nah, bagaimanakah cara kita agar halaman rumah tersebut tetap bersih? Tentunya kita harus membersihkan dengan cara menyapu. Nah, di sini seperti Dayu. Setelah menyapu, si Dayu ini mengambil beberapa helai daun. Untuk dijadikan sebagai alat pembuktian untuk menghitung penjumlahan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan hari ini kita juga akan belajar mengenai sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sifat operasi hitung itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama sifat pertukaran, yang kedua sifat pengelompokan, yang ketiga sifat penyebaran. Nah, dalam materi kita pagi hari ini kita belajar mengenai sifat pertukaran. Seperti yang dilakukan oleh Dayu tadi, pada saat Dayu itu mengambil beberapa helai daun, daun-daun tersebut ditempatkan pada sebuah wadah. Tentunya ada 2 wadah. Yang satu diberi daun sebanyak 35 daun, yang satu diberi 15 daun. Kedua tempat ini jika disatukan, yaitu dengan cara menjumlahkan, maka akan ketemu 50.
Caranya seperti ini. 35 ditambah dengan 15 sama dengan 50. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sekarang bagaimana apabila wadah tersebut kita tukar posisinya? Apakah hasilnya akan sama juga? Mari kita buktikan. Nah, apabila posisi tempat ini kita tukar, ya, menjadi 15 pada 15 dan 35. Jadi yang semula itu yang berada di sebelah kiri, kita letakkan berada di sebelah kanan. Yang berada di sebelah kanan kita letakkan pada sebelah kiri. Di sini jika kita tulis dalam penjumlahan menjadi 15 ditambah 35, ketemu 50. Ini hasilnya akan sama dengan yang ada pada contoh sebelumnya tadi. Ya, seperti ini. Kalau ini 35 tambah 15. Kalau yang di depan itu 15 ditambah 35. Nah, kesimpulannya bahwa 35 tambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35. Hasilnya adalah 50. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita ya, dengan pola irama. Nah, sini diharapkan nanti kalian juga harus dapat untuk menyanyi, ya, harus bisa menyanyi dengan judul Cemara. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan contoh kepada kalian mengenai lagu Cemara ini. Silakan didengarkan. Nanti silakan anak-anak juga belajar untuk menyanyi. Cemara pohon ranting, daunnya halus ranting, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar-detik di telingaku sebuah lagu merdu. Cemara pohon ranting, daunnya halus ranting, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar-detik di telingaku sebuah lagu merdu. Oke, cukup itu anak-anak lagu Cemara. Nanti silakan anak-anak untuk menghafalkan. Kemudian tugas kalian untuk SBDB tentunya menyanyikan lagu Cemara ini. Boleh dalam bentuk video ataupun dalam bentuk audio. Dan
tugas untuk matematika tentunya silakan anak-anak nanti mencoba untuk mengerjakan yang ada di buku paket kalian halaman 7 ya, KD 3.1 untuk SBDP-nya KD 4.2. Oke, anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita, maka tentunya kita terlebih dahulu untuk hening sejenak merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kalian pernah berkorban untuk orang lain? Apa yang kalian lakukan? Bagaimanakah kalian melakukannya? Pesan Pak Guru, di masa pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, serta menjauhi kerumunan. Selain itu, kalian juga harus tetap semangat dalam belajar, meskipun harus belajar dari rumah. Cukup sekian. Terima kasih. Berkah dalam. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu pada pertemuan kita yang akan datang.